Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Rumah Om Yopi. Sahabatku, hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait isu-isu mulai dari politik, seni budaya, dan kemudian olahraga. Tapi kali ini kita bicara masalah olahraga. Ya, alhamdulillah, congratulations kepada timnas U20 yang kemarin SEA Games di Kamboja. Bravo timnas, juara 1 SEA Games. Semoga sukses selalu, dan terutama coachnya Indra Syafri, keren, luar biasa, mantap abis ya. Nah, kali ini saya membicarakan masalah persiapan melawan timnas Argentina dan Piala Asia. Di sini beberapa media saya lihat banyak hal yang dibicarakan, bahkan ST Sintayong, coachnya timnas senior, ingin mempersiapkan untuk timnas Argentina matchday ya, FIFA matchday nanti dengan sempurna, maka dan juga persiapan untuk Piala Asia, maka ST mempersiapkan secara matang dan sempurna supaya tidak ada kekecewaan dari rakyat Indonesia. Beliau merekrut pemain-pemain Eropa keturunan yang dijadikan menjadi naturalisasi. Nah, kita membahas masalah naturalisasi dan membahas masalah lokal. Apa sih benefit dari naturalisasi dan lokal? Kali ini dan ini wewenangnya sebenarnya seorang coach, seorang pelatih. Itu udah hak prerogatif beliau untuk mengambil pemain naturalisasi untuk mengangkat pemain-pemain ataupun negara timnas Indonesia supaya pemainnya menjadi ranking FIFA yang terbaik di mata dunia. Nah, hal itu yang menjadi bahan bagi saya. Yang pertama adalah kita melihat naturalisasi itu bagus, tapi kalau kita melihat untuk persiapan Piala Asia dan juga persiapan FIFA Matchday melawan Palestina, kemudian Argentina, Sintayong, coach timnas senior, bahkan menaturalisasi 7 pemain-pemain Eropa yang keturunan Indonesia. Bagi saya sih sebenarnya bagus, ini menurut saya. Tapi bagi efek kedepannya menurut saya kira jangan terlalu banyak pemain-pemain itu dinaturalisasi. Bahkan 7, bahkan saya dengar informasinya adalah untuk naturalisasi ini hanya targetnya ingin mengalahkan Vietnam. Ini menurut saya masih kecil Vietnam itu, ya. Dan Indra Syafri pernah membuktikan waktu Piala Asia U19 menjadi juara 1, dan bahkan itu tidak ada naturalisasi. Bahkan kemarin SEA Games juga coach Indra Syafri juga hampir rata-rata pemain lokal, dan bahkan bisa mereka tunjukkan bahwa pemain lokal itu lebih baik. Bukan berarti pemain-pemain naturalisasi tidak baik. Naturalisasi itu untuk pembelajaran pemain-pemain lokal untuk mengimbang, itu saya kira cukup menarik. Tapi menurut saya kembali lagi menurut saya bahwasanya jangan terlalu banyak lah untuk pemain naturalisasi, dan kita harus pede dengan timnas kita. Dan nggak ada masalah kalau kalah dengan pemain lokal semuanya, itu lebih baik dibandingkan menang tapi mayoritas naturalisasi. Bayangkan 7 pemain yang dinaturalisasikan. Tim sepak bola itu ada 12. Artinya di luar kiper, bahkan pemain-pemain hanya 3 pemain lokal atau 4 pemain lokal yang bisa untuk bermain ya di luar cadangan ya, terutama cadangan juga ada. Tapi kalau pemain intinya dan bahkan 7 naturalisasi ini adalah pemain inti yang akan diturunkan Sintayong, coach timnas senior, pada Piala Asia ataupun persiapan untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, saya kira ya menurut saya sih baiknya dimayoritaskan adalah pemain lokal supaya mereka jam terbang mereka juga tinggi, dan juga kita melihat pemain lokal kita juga cukup menarik. Sebenarnya ini masalahnya bukan tidak, kita harus punya mental dan punya kepercayaan diri terhadap pemain-pemain lokal kita. Adapun kalau kalah itu hal yang biasa ya. Jadi menurut saya kita harus persiapkan pemain-pemain lokal, dan saya setuju naturalisasi, namun janganlah terlalu banyak untuk pemain-pemain naturalisasi sampai 7. Itu menurut saya ya, lebih baik naturalisasi 3 atau 4 pemain saya kira sudah cukup lah. Toh untuk Piala Asia ini yang penting adalah persiapan yang matang, dan mental para pemain juga harus kuat. Pemain-pemain Asia Tenggara juga jangan ditakuti ya. Kita apa kata Pak Erick Thohir, ketua PSSI, kita harus bisa, kita sebenarnya bisa, asal mental kita juga harus kuat.
untuk menghadapi pemain-pemain Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan seterusnya. Nah, ini adalah menurut saya ya, saya berharap untuk pemain naturalisasi boleh-boleh saja, tapi dampaknya ke depan pemain lokal juga harus diberi kesempatan untuk tampil. Bahkan kita harus tampil untuk ke depannya. Bayangkan 260 juta penduduk Indonesia, saya kira adalah pemain-pemain dari negeri kita ini, pemain-pemain hebat yang nanti mungkin 5 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan tampil di klub-klub Eropa. Dan kita pernah lihat juga Piala Asia di zamannya eranya Widodo, ya, kemudian di zaman Bima Sakti, mereka juga cukup kuat kok, ya. Dan itu pemain lokal semua. Jadi saya kira kita harus mampu, dan kita harus mulai dari sekarang melakukan pemain-pemain lokal untuk dilatih, bahkan harus digenjot lagi mentalnya. Itu aja dari saya. Silahkan komen dengan bijaksana. Ini adalah pendapat saya. Saya berharap naturalisasi dapat diperkecil jumlahnya, jangan sampai 7, ya paling 3, paling maksimal adalah 3. Tapi kembali lagi pada coach, dia adalah yang melihat langsung apakah layak atau tidak layak pemain-pemain lokal untuk tampil di Piala Asia ataupun persiapan FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Dan kita lihat Palestina masuk adalah ranking 100 FIFA. Bayangkan, Anda tahu Palestina negaranya, tapi mereka yakin dan siap dan sanggup masuk menembus 100 di ranking FIFA. Teman-teman, belajarlah kita untuk semua, dan saya yakin Indonesia akan berjaya dalam persepak bola Indonesia. Bravo Indonesia, selamat, sukses untuk Indonesia, dan saya tertarik untuk menonton matchday Indonesia Argentina. See you, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.